Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pembobolan ATM. Saya Fajri Gunawan sebagai pemateri 2 dan juga moderator. Saya Noven Cakraputra Kemaru sebagai pemateri 1. Saya Nilasari sebagai pemateri 3. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembobolan ATM biasanya tidak memiliki timbal balik langsung dari bank kepada nasabah, karena proses pembobolan ini biasanya terkait dengan pelanggaran keamanan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau peretas yang tidak berafiliasi dengan bank atau nasabah. Berikut beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama adalah karena pelanggaran keamanan eksternal. Pembobolan ATM umumnya melibatkan pelanggaran keamanan oleh pihak eksternal yang mencoba mencuri uang dari mesin ATM. Mereka mungkin menggunakan teknik seperti pemalsuan kartu, pemasangan alat perekam kartu, atau peretasan perangkat lunak pada mesin ATM. Bank tidak memiliki kendali atas tindakan ilegal ini. Yang kedua adalah perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Ketika pembobolan terjadi, bank memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah. Oleh karena itu, mereka seringkali akan menggantikan dana yang dicuri dari rekening nasabah. Dalam hal ini, nasabah tidak merasakan kerugian langsung, meskipun bank yang akan menanggung kerugian tersebut. Yang ketiga itu investigasi dan hukum. Setelah terjadinya pembobolan, bank akan melakukan investigasi untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti. Selain itu, bank biasanya berkolaborasi dengan pihak berwenang dan kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan. Yang keempat, perangkat keamanan bank. Bank memiliki sistem keamanan yang kompleks untuk melindungi mesin ATM mereka. Namun, pelaku pembobolan terkadang berhasil mengatasi perlindungan tersebut. Bank terus meningkatkan sistem keamanan mereka sebagai respon terhadap ancaman keamanan yang berkembang. Dalam banyak kasus, nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM akan mendapatkan perlindungan dan ganti kerugian dari bank mereka, terutama jika nasabah melaporkan insiden tersebut dengan segera. Meskipun pembobolan ATM adalah kejadian yang merugikan, bank berusaha untuk meminimalkan dampaknya pada nasabah dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kriminal. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengamanan seperti apa yang dibutuhkan agar tidak terjadi kebobolan di dalam bank. Untuk mencegah pelanggaran keamanan di dalam bank, baik bank maupun nasabah perlu mengambil tindakan aktif. Berikut beberapa tips untuk mencegah pelanggaran data dan akses yang tidak sah ke rekening bank. Tips pelatihan keamanan untuk pihak internal. Yang pertama, meningkatkan sistem keamanan dengan memastikan perangkat keamanan yang digunakan memenuhi standar internasional terkini dan diperbaharui secara berkala. Yang kedua, gunakan firewall yang diamankan dengan kebijakan konservatif dan pisahkan DMZ dengan internet untuk melindungi dari serangan ransomware. Yang ketiga, batasi jumlah orang yang dapat mengakses internet yang memiliki data penting untuk mencegah kebocoran jaringan dari kerentanan pengguna, yang biasanya menjadi target utama penjahat dunia maya. Yang keempat, aktifkan fitur notifikasi transaksi SMS dan fitur verifikasi 2 arah untuk mengamankan perangkat seluler. Selanjutnya, pelatihan keamanan yang dapat dilakukan pelanggan untuk mengenali tanda-tanda penipuan. Yang pertama, jangan memberitahukan PIN ATM atau user ID, password, dan PIN transaksi mobile banking atau internet banking kepada siapapun, meskipun mengaku dari pihak bank. Yang kedua, periksa rekening bank secara teratur dan perbaharui data pribadi. Yang ketiga, lindungi data pribadi dan jangan menggunakan user ID, password, kode OTP, PIN rekening, atau nama ibu kepada siapapun termasuk pihak bank. Selanjutnya, ganti password secara berkala dan hindari penggunaan PIN yang mudah ditebak seperti 123 atau ABCDE. Selanjutnya, jangan menempatkan seluruh tabungan dalam satu rekening, apalagi jika Anda selalu membawa kartu ATM.
Gunakan aplikasi mobile banking resmi yang dikeluarkan oleh pihak bank dan diperbarui secara berkala. Selanjutnya, materi tentang keamanan cyber. Keamanan cyber juga dikenal sebagai keamanan komputer, mengacu pada tindakan dan kontrol yang menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang diproses dan disimpan oleh komputer. Berikut ini adalah beberapa aspek yang penting dari keamanan komputer. Yang pertama, yaitu kerahasiaan. Ini mengacu pada perlindungan informasi sensitif dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Yang kedua ada integritas. Ini mengacu pada perlindungan informasi dari modifikasi atau penghancuran yang tidak sah. Selanjutnya ada ketersediaan. Ini mengacu pada perlindungan informasi dan sistem dari gangguan tidak sah atau serangan penolakan layanan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu apa yang harus dilakukan dalam segi keamanan hubungan antar kasus. Untuk menjaga keamanan dalam hubungan antar kasus, intercase relationship, terutama dalam konteks investigasi atau manajemen risiko, perlu mempertimbangkan beberapa langkah penting. Berikutnya adalah beberapa praktik keamanan yang harus dilakukan. Pengaturan akses yang tepat, pastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memiliki orientasi yang sesuai dapat mengakses dan memodifikasikan data hubungan antar kasus. Ini memerlukan manajemen akses yang ketat. Enkripsi data, pastikan data yang ditransmisikan antar kasus. Transkripsi dengan kuat, ini melindungi data sensitif dan potensi pihak yang tidak berwenang. Kontrol integrasi aplikasi, pastikan bahwa aplikasi yang digunakan untuk mengelola hubungan antar kasus memiliki kontrol integrasi yang baik sehingga tidak dapat disalahgunakan atau dieksploitasi. Audit dan pemantau aktivitas. Terapkan sistem pemantauan dan audit yang canggih untuk melacak aktivitas yang terjadi dalam hubungan antar kasus. Ini membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau akses yang tidak sah. Pemisahan data, jika memungkinkan, pertimbangan untuk memisahkan data yang sensitif atau penting dalam kasus-kasus yang berbeda. Ini dapat membantu membatasi risiko yang jika satu kasus terpengaruh. Pelatih dan kesadaran personil, pastikan bahwa personil yang terlibat dalam manajemen kasus memahami pentingnya keamanan dan privasi data serta tindakan yang harus diambil jika terjadi pelanggaran keamanan. Kebijakan keamanan yang jelas, bangun dan implementasikan kebijakan keamanan yang jelas dan ketat yang mencakup tindakan pencegahan dan respon terhadap pelanggaran keamanan. Uji keamanan rutin, lakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasikan potensi kerentanan dan hubungan antar kasus. Manajemen risiko selalu mempertimbangkan potensi risiko dan dampaknya pada setiap kasus yang terhubung. Manajemen risiko yang proaktif dapat membantu mencegah atau memitigasi ancaman keamanan. Kerjasama dengan pihak berwenang, jika ada indikasi pelanggaran keamanan atau ancaman serius, kerjasama dengan pihak berwenang dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk tindakan hukuman yang tepat. Selalu penting untuk mengutamakan keamanan dalam hubungan antar kasus, terutama ketika data sensitif atau kritis terlibat. Kombinasi dari tindakan pencegahan, pemantauan, dan manajemen risiko adalah kunci untuk menjaga keamanan dalam konteks ini. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembobolan ATM adalah tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak, termasuk nasabah dan
sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih baik dari pihak bank dan pihak berwenang untuk mengurangi kasus pembobolan ATM di masa depan. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.